perahu yang ditumpangi ayah dan dua anak ini terbalik. Nah, saat terbalik, Salman tidak bisa selamat. Syederun Asalman alias Ama Ernis, nelayan asal desa Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, tenggelam di laut tadi malam. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, korban tenggelam lantaran perahu kayu yang ditumpangi bersama kedua anaknya terbalik dihantam ombak. Saat kejadian itu, dua anaknya berhasil menyelamatkan diri, sementara korban hilang ditelan lautan. Camat Pulau Banyak Barat, Mawardi, pada Rabu 1 Juni 2022 mengatakan proses pencarian sedang dilakukan namun belum membuahkan hasil. Mawardi menyebutkan sebelum kejadian korban dan anaknya berada di atas bagan yang berjarak sekitar 150 meter dari pelabuhan Ujung Sialit. Syederun simak penjelasan wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi dalam program Live Update Aceh pada Kamis 2 Juni 2022. Pada tanggal 31 Mei 2022, tepatnya pukul 22.30, Asalman, warga desa Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, bersama dua anaknya sedang menaiki perahu. Perahunya ini adalah perahu dayung, perahu kecil menuju bagan tancap yang berjarak sekitar 150 meter dari pelabuhan Ujung Sialit. Tujuannya ke bagan tancap ini untuk menguras air atau mengambil air yang memenuhi bagan ketika hujan turun. Nah, dalam saat perjalanan menaiki sampan dayung ini, rupanya cuaca memang sedang tidak bersahabat, berupa angin kencang, hujan yang memicu terjadinya gelombang besar. Perahu yang ditumpangi ayah dan dua anak ini terbalik. Nah, saat terbalik, Salman tidak bisa selamat, kemudian tenggelam, sementara dua anak yaitu Erwin Christian 27 tahun dan Eliesi 11 tahun berhasil selamat. Pada saat kejadian, Erwin serta Eliesi sedang berusaha keras untuk berenang menyelamatkan diri dan melintaslah bagan apung. Bagan apung ini berbeda dengan bagan tancap. Bagan apung ini merupakan perahu besar yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menangkap ikan, milik Ibe Jaro 47 tahun. Nah, Ibe Jaro ini membantu menyelamatkan Erwin serta adiknya Elisa hingga bisa diangkat ke atas bagan apung ini. Sementara orang tuanya yaitu Asalman sempat terlihat oleh Erwin atau anaknya serta terlihat juga oleh Ibe Jaro dalam posisi telungkup, kemudian berusaha didekati untuk diselamatkan. Sayangnya saat didekati, ombak memang cukup besar sehingga menghantam bagan apung milik Ibe Jaro sehingga tidak bisa meraih menyelamatkan dari Asalman. Pada saat menyelamatkan, informasinya memang anaknya yaitu Erwin sudah sempat memegang ayahnya, tapi sayangnya karena ombak sangat kencang akhirnya pegangan itu terlepas. Kemudian dilakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil. Lantas Erwin serta Ibu Jaro menepi ke daratan yang berjarak memang tidak terlalu jauh menuju Desa Ujung Sialit pada malam hari. Kemudian memberitahu warga. Warga yang diberitahu lantas melakukan pencarian, namun menjelang pagi sekitar jam 4 pagi tidak juga ditemukan. Kemudian pada siangnya kemarin tim SAR Kepulauan Banyak, kemudian juga ada Muspika Pulau Banyak Barat, masyarakat melakukan pencarian, namun sayangnya juga tidak membuahkan hasil. Dan pencarian informasinya dari tim Satgas SAR Kepulauan Banyak kembali dilakukan pada hari ini dan sampai pukul 10 ini saat saya melaporkan korban juga belum ditemukan. Memang di Kabupaten Aceh Singkil ini cuaca dalam beberapa hari ini sedang tidak baik, terutama menjelang sore hingga malam cuaca sering terjadi hujan angin yang tentu di laut memicu terjadinya gelombang besar. Maksud saya informasi terbaru
Kemarin juga ada nelayan asal Gosong Telaga Selatan bernama Adil juga diinformasikan belum kembali dari laut ketika berangkat pada subuh 1 Juli kemarin. Biasanya eh, korban itu sudah kembali menjelang sore hari, namun hingga 24 jam atau sampai hari ini belum juga kembali. Dan untuk nelayan di Gosong Telaga Selatan juga hari ini terus dilakukan pencarian dan belum membuahkan hasil. Demikian, Jara. Upaya apa saja yang dilakukan oleh segala pihak untuk melakukan pencarian sang ayah tersebut? Informasinya memang tim SAR gabungan dan nelayan, terutama nelayan di sekitar atau sama-sama warga Ujung Sialit, itu tanpa disuruh memang ketika ada korban hilang langsung melakukan pencarian. Pencarian dilakukan dengan mengikuti arah arus air laut. Setelah di lokasi dilakukan pencarian dengan cara diselam, tidak membuahkan hasil. Kemudian pencarian diperlebar dari kemarin siang, itu pencarian diperluas mengikuti arah arus laut ketika kejadian. Kemudian pencarian juga ada yang menyisir pulau-pulau kecil yang ada di gugusan Kepulauan Banyak. Jadi memang di Desa Ujung Sialit ini yang berada di Pulau Tuangku atau nama lainnya dari Pulau Haloban, merupakan pulau terbesar di gugusan Kepulauan Banyak. Itu terdapat banyak-banyak pulau yang mengelilingi Ujung Sialit. Jadi Ujung Sialit ini memang berada di teluk. Kemudian para pencari selain menyelam, kemudian mengikuti arah arus air laut saat kejadian, ada juga yang menyisir pulau-pulau di sekitaran Ujung Sialit. Tentunya dengan harapan korban bisa terseret arus sehingga sampai di pulau-pulau kecil yang ada di sekitar situ. Namun sejauh ini memang sampai pukul 10:17 sekarang ini saat saya melaporkan memang belum ada informasi korban ditemukan dan pencarian terus dilanjutkan. Memang tadi malam upaya pencarian memang tidak bisa maksimal karena cuaca kembali kurang bersahabat. Sementara untuk hari ini cuaca agak sedikit bersahabat. Memang di informasinya di laut masih terjadi gelombang yang cukup besar. Tentu harus ekstra hati-hati. Jangan sampai nanti tim pencarian berisiko atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian.